Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu untuk melanjutkan materi pembahasan kita pada pokok bahasan grafik fungsi kuadrat. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini yaitu diharapkan setelah Ananda sekalian telah mempelajari menonton video ini, kalian sudah mampu untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Pengertian dari fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A tidak boleh sama dengan 0 dan X dan Y adalah anggota bilangan real. Fungsi kuadrat dapat pula dituliskan sebagai Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kemudian, bagaimana cara menggambar fungsi kuadrat pada diagram Cartesius? Apa pengaruh nilai A, B, dan C terhadap grafik fungsi kuadrat? Untuk lebih jelasnya, kita ikuti kegiatan yang pertama. Kegiatan yang pertama adalah menggambar grafik fungsi kuadrat yang paling sederhana, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat. Jadi di sini B dan C-nya sama dengan 0. B dan C sama dengan 0. Ya. Baik, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, maka terlebih dahulu langkah pertama untuk menggambar grafik adalah yaitu kita buat tabel. Kita mengambil beberapa nilai X, kemudian kita masukkan ke dalam fungsi kuadratnya sehingga kita mendapatkan beberapa titik. Di sini ada 3 tabel dan kita akan menggambar 3 buah grafik. Yang pertama, grafik Y sama dengan X kuadrat. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat kita akan gambar. Jadi yang pertama, langkahnya adalah pilih nilai X. Bisa pilih nilai X sama dengan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Pilih beberapa nilai X. Kemudian nilai X ini kita substitusi ke persamaan ke grafik fungsi kuadratnya, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Artinya ganti X di sini dengan nilai-nilai yang telah kita ambil, kemudian kita kuadratkan. Negatif 3 pangkat 2 bersama dengan 9. Kemudian hasilnya adalah negatif 3,9. Selanjutnya, negatif 2. Kalau negatif 2 pangkat 2 itu sama dengan negatif 2 kali negatif 2, itu hasilnya adalah 4. Jadi titik yang kita dapatkan adalah negatif 2,4. Yang ketiga, untuk X sama dengan negatif 1, berarti negatif 1 pangkat 2 sama dengan negatif 1 kali negatif 1, itu sama dengan 1. Berarti titik yang kita dapatkan negatif 1,1. Yang keempat, 0 pangkat 2 itu sama dengan 0 kali 0, itu sama dengan 0. Titiknya adalah 0,0. Yang kelima, 1 pangkat 2 sama dengan 1 kali 1, itu hasilnya adalah 1. Berarti titik yang kita dapatkan adalah 1, negatif
1,1. Kemudian yang 2, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Titik yang kita dapatkan adalah 2,4. Kemudian yang kelima, yang terakhir 3, berarti sini adalah 3,9. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan beberapa titik, maka titik ini kita gambarkan ke dalam diagram Cartesius. Jadi ada 7 titik yang telah kita dapatkan, negatif 3,9, negatif 2,4, negatif 1,1, 0,0, 1,1, 2,4, dan 3,9. Titik ini kita gambarkan di diagram Cartesius. Kita gambar ke dalam diagram Cartesius. Ini adalah diagram Cartesiusnya. Setelah itu, titik yang telah kita dapatkan tadi, cara menggambar diagram Cartesius ini kan sudah kita pelajari di kelas di bab 2. Kelas 8. Caranya adalah buat dulu garis mendatar dan garis vertikal. Kemudian berikan angka, berikan skala. Di sini adalah titik 0,0, 1, 2, dan seterusnya ke atas. Kemudian ke kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya ke bawah. Yang ke atas 1, 2, 3. Yang ke bawah negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ini adalah sumbu X, yang ke atas adalah sumbu Y. Lanjut. Sekarang kita setelah itu kita gambarkan titik-titiknya. Yang pertama negatif 3,9. Negatif 3,9. Berarti kita pilih titik negatif 3,9. X-nya negatif 3, kemudian ke atas yang sejajar dengan 9. Negatif 3,9. Titiknya adalah di sini. Selanjutnya negatif 2,4. Negatif 2,4 kita ambil X nih, negatif 2, kemudian Y-nya 4. Titiknya adalah di sini. Lanjut, negatif 1,1. Negatif 1,1 ini titiknya. Kemudian 0,0. Lanjut 1,1, 2,4, dan 3,9. 1,1, 2,4, dan 3,9. 3,9. Ya, selanjutnya titik ini kita hubungkan. Titik-titik ini kita hubungkan. Kita hubungkan. Oh, ada yang salah di sini. Yang pertama itu adalah negatif 3,9. Artinya titiknya harus di negatif 3,9. Inilah grafik fungsi kuadrat X sama dengan Y sama dengan X pangkat 2. Ini adalah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X berpangkat 2. Y sama dengan X berpangkat 2. Kemudian, berdasarkan hasil pengamatan menggambar grafik maka didapatkan informasi berikut.
grafik Y sama dengan X kuadrat yang telah kita gambar berupa parabola yang terbuka kita lihat gambarnya, parabola yang terbuka ke atas. Parabola yang terbuka ke atas. Kemudian grafik Y dengan cara yang sama dengan tadi, kalau kita isi yang kedua dengan cara yang sama, maka ini akan kita dapatkan grafiknya seperti ini. Y, kalau kita tulis grafiknya Y sama dengan negatif X pangkat 2. Negatif X berpangkat 2. Ya. Ya. Y sama dengan negatif X berpangkat 2, grafiknya ini yang ke bawah. Dia merupakan parabola yang menghadap ke bawah. Parabola yang menghadap ke bawah. Parabola yang menghadap ke bawah. Kemudian grafik Y sama dengan 2X kuadrat. Kalau kita gambarkan grafik Y sama dengan Y sama dengan 2X pangkat 2, ya, maka gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Gambar yang ketiga merupakan parabola yang terbuka ke atas, tapi lebih kecil daripada parabola yang pertama. Dari grafik ini bisa kita simpulkan bahwa jika jadi ini yang ketiga, grafik Y sama dengan 2X pangkat 2 merupakan parabola yang terbuka ke atas. Grafik Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2X kuadrat sama-sama parabola terbuka ke atas, dan perbedaannya adalah grafik Y sama dengan X kuadrat lebih besar daripada grafik Y sama dengan 2X kuadrat. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa jika A-nya positif, maka parabolanya terbuka ke atas, grafiknya menghadap ke atas. Jika A-nya negatif, maka parabolanya terbuka ke bawah. Kemudian jika A lebih besar dari 0, dan nilai A semakin besar, maka parabolanya semakin kecil. Ya. Kemudian jika A lebih kecil dari 0, maka parabolanya dan nilai A semakin kecil, maka kita lihat parabolanya ini Y sama dengan, kita coba negatif, kita coba negatif 5 atau negatif 4X kuadrat X pangkat 2. Ya. Ini maka semakin jika A lebih kecil dari 0 atau negatif dan